Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ya. Bagaimana cara mengisi formulir pemeriksaan ya, laboratorium, baik laboratorium patologi klinik, patologi anatomi, maupun laboratorium mikrobiologi klinik ya. Ada 3 jenis laboratorium. Jadi anggap saja saya ini adalah petugas laboratorium yang mana saya akan menginput data rekam medis pasien berupa hasil pemeriksaan laboratorium, yakni 3 jenis laboratorium tadi ya. Mula-mula saya sudah berhadapan di dalam aplikasi saya, kemudian saya klik tombol masuk yang ada di sini ya, baik paramedis maupun dokter, langsung klik tombol masuk yang ada di sini, kemudian masuk dengan nama pengguna Anda, kemudian kata sandi Anda apa, masuk dengan akun Anda, kemudian klik tombol masuk ini, langsung masuk. Iya, saya sudah berada di dalam aplikasi ya. Saya turunkan dulu volume ya. Saya sudah berada dalam aplikasi, kemudian di sini saya bisa memeriksa notifikasi. Mohon maaf, ini internet agak kurang bagus kayaknya ya, wifi kita nih. Di mana itu ada bunyi notifikasi karena ada order ya, ada order pemeriksaan laboratorium radiologi ya, karena saya tugas di banyak lokasi. Kemudian saya bisa langsung klik laboratorium, apakah mikrobiologi klinik, patologi anatomi atau patologi klinik, bisa langsung klik di sini ya. Atau bisa juga di sini ada ruang tugas saya, lokasi-lokasi tugas saya di sini. Saya bisa langsung klik ya. Saya akan mulai dengan bagaimana melakukan pemeriksaan di mikrobiologi klinik. Habis itu bagaimana melakukan pemeriksaan di patologi anatomi, kemudian bagaimana melakukan pemeriksaan di patologi klinik ya, 3. Saya mulai dengan mikrobiologi klinik ya. Langsung klik tombol periksa yang ada di sini. Ya, klik tombol periksa yang ada di sini, maka order pemeriksaan sudah ada di sini dan kita bisa langsung mengisi hasil pemeriksaan di sini saja ya. Kita langsung mengisi hasil pemeriksaan di sini ya. Di sini ada tombol gagal. Gagal ini maksudnya pasiennya nggak jadi pemeriksa laboratorium, maka kita klik, otomatis pasien terhapus dari laboratorium patologi klinik ya, patologi laboratorium mikrobiologi klinik ya, mikrobiologi klinik. Jadi kita isinya di sini ya. Untuk para medis dan dokter di mikrobiologi klinik mengisi hasilnya di sini. Di update berikutnya nanti kita akan tambahkan di sini antibiotik ya, antibiotik dan anti jamur ya, kalau nggak salah seperti itu. Nanti saya akan lihat formulirnya dan kita akan tambahkan lagi beberapa opsi di sini ya. Namun untuk sementara seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa menginput hasil pemeriksaan seperti apa ya di sini ya. Hasil pemeriksaannya kita input di sini. Hasil pemeriksaan mikrobiologi klinik di sini. Kemudian ini waktu penerimaan spesimen ya, kapan kita terima spesimen dari dokter yang mengorder, bisa kita input di sini. Kemudian jika ada penjelasan tambahan terkait dengan hasil pemeriksaan, boleh diinput di sini. Lorem ipsum dolor sic
Ahmed misalkan. Ya hanya seperti itu saja cara melakukan pemeriksaan ya, cara mengisi laboratorium mikrobiologi klinik ya. Dan langsung kita tambahkan. Iya, selesai ya. Kita tambahkan. Selesai. Hanya seperti itu untuk mikrobiologi klinik. Dan untuk melihat hasilnya itu kita bisa klik ke nama Daud Ibrahim, kemudian kita klik iya, kemudian data rekam medis. Kita bisa melihat pemeriksaan laboratorium di sini mikrobiologi klinik ya. Ini hasil pemeriksaannya. Seperti itu ya. Jadi ini bisa diinput oleh dokter dan bisa juga diinput oleh para medis ya. Keduanya bisa input. Berikutnya kami akan membuat tutorial bagaimana kami akan menjelaskan bagaimana cara mengisi patologi anatomi ya. Langsung klik ke patologi anatomi. Bagi yang bertugas di patologi anatomi langsung klik patologi anatomi. Misalkan saya mau periksa Daud Ibrahim ini juga, atau Waranti nih ya. Daud Ibrahim aja dah. Kita periksa Daud Waranti aja dah. Oke, kita langsung klik tombol yang ini ya. Ada di sini. Langsung kita formulir, kita mau mengisinya dalam bentuk formulir biasa. Jadi ada dua formulir ya. Formulir input hasil ya. Kita mau inputnya dalam formulir biasa. Formulir biasa ini langsung kita kepada input hasil. Langsung input hasil. Kemudian formulir khusus. Kalau formulir khusus ini di sini kita menjelaskan tentang mikroskopis. Ini yang tadi saya sudah coba isi ya. Mikroskopis, makroskopis, mikroskopis dan kesimpulan. Ya. Nah, ini kita isi di sini ya. Misalkan ini makroskopis ya. Makroskopis ya. Ini mikroskopis. Ya. Ini kesimpulan ya. Oke. Jadi langsung kita tambahkan ya. Klik tambahkan atau klik perbarui yang ada di sini. Hanya seperti itu mengisinya ya. Contoh kita isi Daud Ibrahim ini lagi ya. Oke. Misalkan kita isi, tadi kan kita isi formulir khusus ya, yang terdiri dari ini dan ini. Kita isi aja formulir biasa. Jadi kita langsung jelaskan aja di sini. Lorem ipsum hasil pemeriksaan laboratorium patologi anatomi. Langsung klik tambahkan. Ya. Jika ada tombol seperti ini berarti ada 2 kali permintaan pemeriksaan ya dalam 1 kali kunjungan ini ya. Ada 2 kali. Jadi Anda bisa klik lagi yang ini ya. Kita klik lagi yang ini, kemudian kita isi lagi ya. Mau isi di sini atau kita isi yang tadi kan kita udah isi formulir biasa, kita isi formulir ini aja deh. Ya. Lorem ipsum mikroskopis makro hasil periksa ya. Kemudian ini mikronya mikroskopis hasil periksa. Ini biasa di pemeriksaan histokimia atau pas. Lorem. Ya, ini kesimpulan ya. Kesimpulan lorem. Iya. Dan langsung kita tambahkan aja. Ya, seperti itu ya. Jadi ini saya ulangi sekali lagi ya. Ada 2 jenis formulir ya. Anda bisa pilih salah satu dan mengisinya sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta ya. Mungkin ini biasanya ke histopatologi mungkin ya. Yang ini makroskopis, mikroskopis, kesimpulan ya. Kalau ini mungkin pemeriksaan lainnya. Kemudian di sini ada klik tombol gagal. Gagal ini berarti jenis pemeriksaan ini gagal, tidak jadi dilakukan ya. Nah, sehingga klik gagal maka ini otomatis data yang ini akan terhapus dari laboratorium patologi anatomi ya. Oke, saya kira itu untuk laboratorium patologi anatomi. Kita ke laboratorium cara pemeriksaan untuk laboratorium patologi klinik ya. Patologi klinik ya, ini yang paling umum digunakan ya. Karena ini pemeriksaan darah dan lain sebagainya. Ya, kita klik tombol yang ada di sini ya. Ya, baik itu tombol centang seperti ini maupun tombol yang seperti ini, DNA ini boleh kita klik ya. Kita langsung klik ya.
Mohon maaf, internet agak lagi sedikit kurang bagus, jadi sebentar saja. Iya, iya, oke ya. Di sini kita bisa langsung mengisi input datanya, ya. Iya. Kalau tombol ini yang di sini, ini maksudnya pemeriksaan jenis ini tidak jadi dilakukan ya, gagal. Berarti data ini dihapus ya, dihapus dari pemeriksaan. Misalkan ini, kemudian ini contoh kita punya permintaan. Kalau jika ada penjelasan tambahan dari Anda, silakan Anda isi ya. Nah, seperti itu ya. Jika ada penjelasan tambahan. Penjelasan tambahan. Ya. Ya, langsung klik tambahkan. Iya, itu berarti. Kalau mau edit langsung ya, langsung diedit saja. Ini sama dengan patologi anatomi dan mikrobiologi klinik tadi ya. Diedit langsung pada lembar formulir ini ya. Kemudian klik tambahkan aja. Kemudian darah tepi ya. Misalkan ini ada penjelasan saya tambahkan ya. Formulir utama atau formulir ini wajib diisi karena formulir utama sebagai penanda bahwa pemeriksaan lab telah dilakukan dan masuk dalam biaya pasien yang dihitung otomatis oleh aplikasi. Jadi di sini ada tiga formulir ya. Yang pertama formulir utama, darah tepi, analisa cairan. Jadi misalkan pemeriksaan ini berkaitan dan ada notif dari dokter untuk mengisi darah tepi, mengisi formulir darah tepi, maka kita bisa langsung mengisinya ya. Langsung kita bisa mengisi darah tepinya ya. Kalau ada permintaan pemeriksaan dari dokter seperti itu ya. Langsung kita tambahkan. Begitu juga pun analisa cairan asites ya. Jika dokter meminta untuk meminta pemeriksaan asites, mengisi formulir asites, ya kita bisa langsung mengisi ya. Merah, kejernihan, jernih misalkan ya. Ini di sini ada nilai rujukannya. Jadi bisa diikuti ya. Misalkan ini ada, nilai rujukannya tidak ada ya. Berapa persen misalkan saya nggak tahu ya, isi aja ya. Nah begitu kemudian langsung kita tambahkan aja. Nah, maka otomatis asitesnya juga terisi, darah tepinya juga terisi, dan formulir utamanya juga terisi ya. Seperti itu ya. Kalau mau isi formulir utama aja sendiri juga boleh. Nah ini kecuali kalau dokter meminta darah tepi dan analisa cairan. Saya pikir demikian untuk pemeriksaan laboratorium. Jadi Bapak Ibu, baik laboratorium patologi klinik maupun patologi anatomi, mikrobiologi klinik harus dilakukan pemeriksaan. Kenapa demikian? Karena jangan sampai yang kasus terjadi seperti ini, misalkan 15 hari ini belum diperiksa, ya kan? Kan ini nggak benar juga ya. Jangan sampai ada pemeriksaan misalkan dari Kementerian Kesehatan untuk melihat data rekam medis Bapak Ibu dan membuka aplikasi Bapak Ibu, ternyata waktu untuk memproses data di laboratorium, memproses laboratorium itu sampai 15 hari. Ya, seperti ini. Nah, ini nanti ada teguran begitu kan dari Kementerian Kesehatan kepada dokter yang bertugas di patologi klinik maupun di mikrobiologi klinik atau juga di patologi anatomi. Jadi proses data ini memang harus dilakukan ya. Data ini harus diproses. Misalkan ini 6 data juga belum diproses ya, kita cari data mana saja yang belum diproses, kemudian kita lihat data mana saja yang belum diproses, kemudian kita proses. Tentu data yang belum diproses itu ini keluarnya itu belum keluar belum, itu berarti data belum diproses ya, data belum diproses oleh nah, jangan sampai ini tidak diisi dengan baik, kemudian ada pemeriksaan dari Kementerian Kesehatan atau tim akreditasi, nah ini akan berpengaruh kepada rumah sakit Bapak Ibu dan para medis yang bertugas di laboratorium, radiologi. Nah itu di notif oleh Kementerian Kesehatan ya, terkait dengan kinerja dan cara kerja mereka ya, yang dianggap mungkin kurang efektif begitu ya. Kita akan lanjut dengan pemeriksaan radiologi ya. Langsung klik radiologi. Kebetulan saya juga bertugas di radiologi. Klik radiologi, jadi klik tombol periksa nih ya. Nah, baik tombol centang maupun tombol yang ini ya, yang tulang rusuk ya. Tombol ini ya. Langsung kita klik aja. Klik gini.
Ya. Nah, di sini hasil bacanya gimana ya? Kita tulis di sini ya. Hasil baca radiologi. Ya. Kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulan dari pemeriksaan radiologi yang dilakukan oleh dokter apa, ya kan? Lorem ipsum dolor sit amet. Iya. Kemudian di sini saya sengaja tambahkan nilai kritis ya, karena ada beberapa rumah sakit yang menginginkan harus ada nilai kritis di sini ya, nilai kritis di lembar pemeriksaan. Maksudnya hasil baca daripada ini kritis enggak. Kalau misalkan kritis ya tulis kritis, kalau enggak ya enggak aja gitu. Kemudian hasil foto ya, Anda bisa mengubah hasil foto pemeriksaan radiologi ke JPEG jenis JPG atau JPEG atau PNG ya. Kemudian Anda tinggal upload aja hasil bacanya ya. Contohnya ini, anggap saja ini hasil baca ya. Kita cari hasil baca dulu di sini. Laboratorium ada enggak? Laboratorium radiologi ya. Radiologi. Enggak ada ya. Anggap saja ini radiologi ya. Sebentar, saya cari radiologi. Hasil radiologi. Iya. Iya. Nah, ini contoh ya. Saya save aja. Anggap aja ini. Download ya. Iya. Iya ya. Oke. Misalkan ini hasil bacanya ya, kita tinggal klik ini ya. Klik ini. Kemudian ini hasil bacanya. Kita langsung hasil fotonya kita langsung ya unggah. Ya, ini hasil fotonya sudah ada di sini ya. Dan bisa dilihat seperti ini. Sudah langsung terupload itu. Ya. Seperti itu ya. Kemudian ini kan pertama ya, meminta pemeriksaan waters ya. Ya, X-ray. Kemudian ini yang kedua, X-ray-nya copalemetri ya. Iya. Kemudian diisi lagi ya. Diisi lagi kritis misalkan. Unggah lagi ya. Misalkan anggap saja ini ya. Iya. Hasil pemeriksaan labnya ya. Kemudian ini lagi ya. Ditulis lagi hasil bacanya, kemudian kesimpulannya. Kemudian jangan lupa hasil fotonya apa. Ya. Anggap aja ini lagi ya, hasil fotonya. Kemudian klik tambahkan. Ya. Langsung klik tambahkan aja ya. Iya, itu berarti sudah sukses, berarti sudah ditambahkan. Kalau mau edit langsung aja di sini lagi ya. Buka aja langsung edit di sini. Nah, di sini juga ada namanya formulir konsen oleh radiologi ya. Nah, di sini bisa diisi langsung inform konsennya ya. Ya, inform konsennya misalkan dokter radiologinya siapa ya. Ya, misalkan itu. Kemudian pemberi informasi siapa? Penerima informasi misalkan saya sebagai pasiennya. Nah, diagnosa utamanya apa? Ditulis. Kondisi pasien gimana? Tindakan kedokteran yang diusulkan. Ya, ini terkait dengan radiologi ya. Kemudian cara tindak lanjut. Nah, ini diisi semua ya, diisi dan ditandai seperti ini. Kemudian ditandai juga yang ini ya. Nah, setelah itu ini pembuat persetujuan itu pasien sendiri atau penanggung jawab pasien. Kalau penanggung jawab pasien silakan isi detail penanggung jawab pasien di sini ya. Kalau pasien sendiri ya langsung diisi saja seperti itu karena sudah otomatis terpilih ya. Yang menyatakan tentu ini pasien ya, Ramka ya. Kemudian dokter ya, misalkan dokter ini ya. Nah, setelah ini ditambahkan, boleh ditambahkan saksi-saksi ya, boleh seperti itu. Langsung klik tambah. Nah, secara otomatis itu sudah ditambahkan ya, sudah ditambahkan. Nah, ini kan belum ditandatangani oleh pasien, belum ditandatangani oleh saksi, belum ditandatangani juga oleh saksi. Jadi bisa langsung kita memberikan HP kita ke saksi dan ke pasien untuk dia klik tombol ini. Ya. Jadi tanda tangan versi kertas dan tanda tangan versi aplikasi itu berbeda. Di versi aplikasi itu kita klik tombol untuk kita menyetujui. Tombol itu artinya kita menyetujui. Nah ini juga kita berikan kepada pasien ya, agar kita berikan kepada pasien agar pasien pencet tombol ini. Meskipun ada kemungkinan kita sendiri dapat memencet tombol itu, tapi kan tidak mungkin Anda memencet tombol ini, ya kan? Anda harus memberikannya kepada pasien, dan di sini juga kan ada saksi yang melihat bahwa pasien sudah tanda tangan, ya.
contoh sederhana ya, ketika kita membuat akun Facebook atau akun Google, Gmail, nah itu kan kita disuruh klik tombol persetujuan, ya, persetujuan layanan. Nah itu sama saja dengan kita menyetujui layanan itu. Apa yang kita klik itulah tanda tangan kita, ya, seperti itu. Jadi kita suruh pasien tanda tangan, nanti pasien dia tanda tangan. Kemudian kita suruh saksi tanda tangan, kemudian kita klik perbarui, selesai. Ya, inform konsennya sudah selesai untuk radiologi. Saya kira seperti itu ya untuk inform konsennya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya kira untuk pemeriksaan radiologi seperti itu. Dan ya, sampai di sini ya. Sampai di sini sudah pertemuan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Saya akan menjawabnya atau membuat video untuk pertanyaan itu. Saya pikir demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.